Sekarang kakak-kakak, ini tugas aku. Tugasnya perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah menyayangi sesama, selalu berdoa, menghormati orang tua, berkata baik, dan rajin infak. Terima kasih kakak-kakak. Hari Minggu Kak, aku mau baca aktivitas aku. Perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Dengar sama orang tua, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, membantu orang tua, menolong sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Esther dan Kak Daniel. Hari ini kita akan memulai IPA kita. Tapi sebelum kita mulai, kita mau pemanasan dulu. Kita mau ice breaking dulu. Yuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pertama kita, yaitu apa Kak Daniel? Bila Allah ada di dalamku. Mainkan Kak. Masih tetap berdiri. Sekarang kita menyanyikan lagu kedua kita, yaitu Kasih Yesus Manis dan Indah. Mainkan Kak. Pasti. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ketiga kita, yaitu Ku Diberikan Kidung Baru. Mainkan Kak. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai IPA kita. Siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Tetap berdiri ya, kita akan menyanyikan lagu Mas PKPA.
akan menyanyikan lagu pembuka kita yang terambil dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman. Kami ingin mulai ibadah-Mu Tuhan. Mohon hikmat tuntunan Roh Kudus agar membuat hati kami bisa menerima apa yang diajarkan oleh kakak Layan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah kami terima sampai hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Adik-adik dibuka kitabnya dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang keempat. Kalau sudah, kita akan membacanya sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 119, Haleluya, Pujilah. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami menjalankan aktivitas hari lepas harinya, sehingga kami ada saat ini ya Tuhan untuk mengikuti IMPA secara online. Ya Tuhan, kiranya Kau juga mau selalu menyertai adik-adik di rumah mereka masing-masing, terutama yang mengikuti IMPA hari ini, agar mereka bisa mengikutinya dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, Kau memberkati agar firman yang akan kami baca, kami renungkan, kami dengarkan pada hari ini bisa kami pahami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semua masih sehat? Masih semangat mendengarkan firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Kakak bersyukur nih adik-adik semua masih sehat di rumah dan masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, kakak kangen banget nih ketemu sama adik-adik Layan yang di rumah. Terus kita berkumpul bersama-sama di gereja. Aduh, kakak kangen banget nih bernyanyi sama-sama, mendengarkan firman sama-sama di gereja sambil memuji Tuhan bersama-sama. Jadi
Jadi adik-adik yang di rumah juga harus tetap berdoa ya kepada Tuhan supaya COVID-19 ini cepat selesai, terus kita bisa sama-sama lagi ke gereja beribadah sama-sama ya adik-adik. Kakak juga gak lelah-lelahnya nih buat berdoa supaya COVID ini selesai juga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita hari ini, mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau membaca Alkitab kita. Yuk, adik-adik yang di rumah yang sudah menyiapkan Alkitabnya, boleh bangkit berdiri. Kita mau baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Adik-adik yang di rumah, kalau sudah menyiapkan Alkitabnya, boleh bangkit berdiri. Kita mau membaca Alkitab bersama-sama ya. Kita baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing dengan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah adik-adik, dari pembacaan kita hari ini belajar tentang hari Pentakosta. Mungkin adik-adik semua yang ada di rumah, ada yang pernah mendengar apa itu hari Pentakosta? Coba yang udah tahu atau adik-adik yang tahu apa sih itu hari Pentakosta? Iya betul banget, hari Pentakosta adalah hari di mana ada peristiwa Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, diberikan tugas nih untuk murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Nah, tapi banyak murid-murid Tuhan Yesus ini yang takut nih. Mereka takut, aduh Tuhan, aku kalau nggak ada Tuhan Yesus aku takut, aku nggak berani untuk memberitakan Injil. Nanti orang-orang nggak mau dengerin aku Tuhan. Nah, tapi Tuhan bilang gini, aku akan memberikan kalian Roh Kudus agar kalian bisa memberitakan firman dengan baik, dan kalian juga diberikan keberanian untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, akhirnya di situ murid-murid Tuhan Yesus kembali bersemangat untuk memberitakan Injil. Nah, setelah itu mereka disuruh untuk berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Mereka berkumpul di satu rumah, mereka sama-sama nih adik-adik duduk, terus mereka mengobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba adik-adik datanglah bunyi seperti tiupan angin yang sangat kencang. Mereka kaget nih, wah kok pintu rumahnya kebuka, terus jendela rumahnya juga kebuka sendiri. Terus
ada suara yang sangat kencang adik-adik, ada suara angin yang sangat kencang. Tapi mereka nggak merasakan ada angin kencang yang masuk. Lalu turunlah juga Roh Kudus berupa lidah-lidah api yang turun ke atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah lidah-lidah api itu turun, mereka semua bisa berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing, tapi mereka bisa walaupun bahasanya berbeda-beda nih, yang satu ada bahasa Yunani, ada yang pakai bahasa Arab adik-adik, terus ada yang bahasa dari Mesopotamia. Mereka semua tiba-tiba ngomong dari bahasa lain, tapi mereka bisa saling mengerti. Yang dari orang Yahudi bisa mengerti bahasa orang Arab. Wah, itu adalah peristiwa Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan agar mereka bisa memberikan firman Tuhan ke seluruh dunia, ke daerah mereka masing-masing, ke negara mereka masing-masing. Wah, kuasa Tuhan sangat besar ya adik-adik. Mereka yang dari yang dari Yahudi, ada yang dari Yerusalem, ada yang dari Arab, mereka kan bahasanya beda-beda, tapi mereka bisa mengerti satu sama lain adik-adik. Wow, puji Tuhan, kuasa Tuhan Yesus sangat besar ya adik-adik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita yang selalu percaya kepada Tuhan dan mau memberanikan diri memberitakan Injil Tuhan. Nah adik-adik, gak sampai di situ aja ternyata. Kita juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus di zaman sekarang, kita juga mau diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Kita diberikan tugas Tuhan dari Tuhan Yesus adalah untuk memberitakan Injil Tuhan juga adik-adik. Kita harus berani memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kira-kira siapa aja sih yang bisa kita berikan, yang bisa kita beritakan Injil Tuhan itu? Semuanya ya adik-adik, mau itu dia Muslim, mau itu dia orang Cina, mau dia orang Jawa, mau dia orang Ambon, orang Sunda, semuanya kita bisa memberitakan Injil Tuhan itu kepada mereka semua. Nah adik-adik juga tahu nggak apa sih contoh memberitakan Injil? Coba selain berdoa, selain pergi ke sekolah minggu, sekarang sekolah minggunya lagi nggak bisa di gereja, adik-adik bisa dengan mengikuti IMPA tiap minggu. Nah ada lagi nih adik-adik, kalau adik-adik punya teman-teman yang di rumah nih, mungkin ada yang Muslim, ada yang Cina, terus ada yang mungkin orang Buddha, orang Hindu. Nah kita bisa memberitakan Injil Tuhan Yesus juga kepada mereka adik-adik. Nah tapi bukan caranya dengan kasih mereka Alkitab nih terus suruh mereka baca, kayak gitu adik-adik. Jadi kita bisa nih memberitakan Injilnya dengan cara kita berkelakuan baik. Kita buktikan kalau kita anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus itu contohnya adalah anak-anak yang baik. Kita mau berteman sama mereka, kita nggak menjelekkan mereka, kita main sama-sama, terus mau berbagi. Kalau adik-adik punya makanan, adik-adik punya uang, adik-adik bisa jajan, terus teman adik-adik nggak bisa nih, nah adik-adik bisa berbagi makanan itu. Adik-adik nggak usah lihat mereka nggak percaya Tuhan Yesus, oh mereka Muslim kak, oh mereka nggak ke gereja kak. Nah walaupun mereka tidak percaya Tuhan atau tidak ke gereja, adik-adik tetap bisa memberitakan Injil itu. Adik-adik dengan cara adik-adik berbuat baik kepada mereka, mereka akan berpikir, oh anak-anak Tuhan Yesus itu baik-baik ya. Wah, aku seneng nih temenan sama anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, itu juga salah satu sikap adik-adik untuk memberitakan Injil. Nah, mungkin adik-adik juga akan merasa kesulitan nih waktu memberitakan Injil. Mungkin ada beberapa teman adik-adik yang suka ngeledekin adik-adik. Ada nggak yang waktu di sekolah adik-adik Kristen sendiri di kelas, terus suka diledekin di kelas? Nah, kalau adik-adik yang pernah merasakan hal itu, adik-adik bisa nih meminta pertolongan Tuhan untuk dikuatkan hatinya supaya adik-adik bisa memberitakan Injil itu juga kepada teman-teman di kelas adik-adik. Jadi adik-adik nggak usah takut nih, adik-adik nggak
usah merasa sendirian, karena Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik, selalu ada di samping adik-adik saat adik-adik membutuhkan Tuhan. Waktu adik-adik mau memberitakan Injil, waktu adik-adik merasakan kesulitan, Tuhan Yesus ada di samping adik-adik. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik dan kakak. Nah, seperti kakak juga yang memberitakan Injil nih kepada adik-adik. Sekarang Tuhan Yesus telah memberkati kakak dengan Roh Kudus supaya kakak bisa memberitakan Injil ini kepada adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik yang di rumah juga bisa memberitakan Injil itu nanti ke lingkungan adik-adik juga. Gitu. Nah, sampai di sini dulu cerita kakak. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, gimana tadi dengan cerita firman Tuhannya? Seru nggak? Seru ya? Nah, hari ini Kak Iren mau ngasih aktivitas kepada adik-adik. Aktivitasnya adik-adik menceritakan kembali lewat video cerita firman Tuhan pada minggu ini. Nah, adik-adik jangan lupa di videoin, lalu share juga ke kakak-kakak lain semuanya ya adik-adik, biar Kak Iren bisa lihat hasilnya. Oke adik-adik, Kak Iren tunggu ya hasil videonya. Dadah! Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman sudah kami dengar tadi, boleh kami pahami dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-harinya ya Tuhan. Kami pada saat ini menyatukan hati kami untuk menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami yang selalu menjaga dan merawat kami. Tuhan kiranya mau selalu berikan kesehatan, kekuatan bagi kedua orang tua kami dalam mereka menjalankan aktivitas mereka sehari-harinya ya Tuhan. Juga dalam usaha-usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang kedua orang tua kami lakukan, kiranya Tuhan Kau yang mau selalu berkati agar semuanya berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Tuhan kiranya menjamah, Tuhan yang mau pulihkan, Tuhan yang memberi kesembuhan agar mereka dapat kembali sehat dan kembali menjalankan aktivitas mereka seperti sedia kalanya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan yang mau selalu menyertai mereka dan pendidikan mereka yang mungkin mereka lakukan secara online saat ini ya Tuhan, karena dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Tapi kiranya Tuhan yang memberkati sehingga mereka tetap mau rajin belajar untuk mencapai cita-cita mereka di masa depan nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini. Tuhan kiranya mau selalu berkati, terutama GPIB Petra ya Tuhan. Tuhan yang mau selalu berkati GPIB Petra Bogor ini agar segala program-program yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan berkati para majelis, para penatua diaken, pendeta-pendeta, para anggota jemaat dan mereka yang ikut dalam kegiatan gereja, organisasi-organisasi gereja. Tuhan memberi mereka selalu kesehatan agar mereka bisa selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan tahu situasi pada saat ini, mungkin bencana-bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, juga virus-virus yang ada, terutama virus COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau pulihkan, kiranya Tuhan yang mau selalu beri ketabahan, kekuatan bagi kami ya Tuhan, dan mau selalu beri kesehatan kepada masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dan berkati pemerintah
menteri-menteri dan sampai ke bagian-bagian daerah-daerahnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau selalu berkati ya Tuhan, dan kiranya meyakinkan kami bahwa Tuhan akan selalu menolong kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan Tuhan yakinkan bahwa situasi saat ini akan berlalu dan kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kalanya ya Tuhan. Banyak yang kami meminta, tapi kami akan percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, sehingga kami menserahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Cara memberikan persembahannya, adik-adik memasukkan uang persembahan ke dalam amplop dan dituliskan infak tanggal berapa dan jumlah persembahan yang adik-adik berikan di dalam amplop tersebut. Sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau kami tadi sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, biarlah apa yang kami berikan ini bisa membangun gereja kami dengan baik dan juga bisa membangun kerajaan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, doa yang jawab dan sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kakak akan memberitahukan warta PA minggu ini. Pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang masih selalu impa hingga hari ini. Dan juga jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya, dan diberikan ke kakak layan di masing-masing lingkungan. Hari ini kakak mengingatkan bagi adik-adik yang sudah meminta nilai agama, nilai sudah dapat diambil di pos satpam gereja ya. Dan juga kakak mau mengingatkan bagi adik-adik yang masih belum mengambil goodie bag Natal, bisa adik-adik ambil di gereja ke kakak layan yang ada di gereja pada saat jam kedua selesai ibadah. Oke, sekian warta PA dari kakak. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sebelum kita mengakhiri impa kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu dari Kidung Ceria 233, Yesus Mengikat Daku. Adik-adik, untuk menutup impa hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti IMPA hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, firman yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan tadi, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya, dalam wujud nyatanya ya Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, kami juga mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam 1 minggu ke depannya ya Tuhan, dalam aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan di 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang mau selalu tuntun dan sertai agar semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan kami dapat kembali lagi mengikuti IMPA di minggu-minggu selanjutnya. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang tuntun dan sertai kami selalu dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas harinya ya Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan kami sudah bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin.